Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya mudah-mudahan kalian sehat selalu. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Nah kita buka bukunya di halaman 52. Nah kalau sudah menemukan halamannya, Bapak akan jelaskan kegiatan kita hari ini ya. Yang pertama anak-anak, kita lihat di situ ya ada percakapan antara Udin, Siti dan Lani. Nah, di dalam percakapan ini ya mereka membicarakan tentang penyakit diare ya. Nah, di dalam percakapan ini nanti kalian akan melakukan diskusi, tetapi karena masa pandemi seperti ini, maka kegiatan diskusi yang seperti biasa kita lakukan di dalam kelompok tidak bisa, maka dilakukan sendiri di rumah masing-masing, bisa bersama dengan orang tua kalian. Baik, di sini kita lihat juga ada ayo membaca. Di sini ada bacaan ya. Yang pertama di dalam bacaan ini ya ada faktor penyebab diare secara umumnya. Dalam bacaan ini akan menjawab pertanyaan yang di atas ya. Yang di atas ini ada pertanyaan bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Nah, dari sini akan dibahas dalam bacaan ini. Dari ayo membaca ini kita akan tahu jawabannya. Nah, setelah itu juga ada penyebab. Selain penyebab ditanya juga di situ bagaimana bisa terjadinya ya. Nah, baik, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Di sini dijelaskan secara umum penyebab diare. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada infeksi virus. Nah, ini infeksi virus. Ada juga disebut infeksi bakteri dan parasit. Ada juga yang ketiga ada intoleransi makanan. Yang keempat ada alergi makanan atau penyakit, ada juga penyakit usus. Nah, dan terakhir ada gangguan usus fungsional. Nah, ini secara umum ya penyebab diare. Nah, dari sini juga kita akan tahu juga, lihat di bawahnya ya, masih di halaman 53. Nah, di situ kita lihat di sini di dalam bacaan ini ada juga gejala dari diare. Lihat di sini gejalanya, perhatikan. Yang pertama di sini ya secara umum ini gejala yang pertama itu buang air besar, encer ya. Yang kedua kram perut, terus nyeri perut, demam, bahkan tinjanya bercampur dengan darah, dan terakhir itu ada kembung. Nah, itu secara umum gejala dari diare ya. Nah, sekarang kita lihat juga di halaman berikutnya. Di sini juga ada percakapan ya. Percakapan antara Dayu, Lani, Beni ya. Dalam percakapan ini mereka membicarakan tentang iklan ya, iklan yang ada di televisi. Nah, mereka membicarakan di sini salah satunya itu tentang obat mah ya yang ada di iklan televisi itu. Nah, di sini juga ada diskusi. Sekali lagi, diskusi ini tidak bisa kita lakukan secara berkelompok, terpaksa kita lakukan secara mandiri sendiri-sendiri ya. Bisa juga berdiskusi dengan
orang tua. Nah, di sini diskusinya mencari ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam televisi, radio, ataupun dari internet ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa iklan itu ada dua macam ya. Yang pertama iklan media cetak, yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah, di dalam media elektronik ini kita disuruh mencari ciri-ciri dari bahasa iklan. Nah, untuk mencarinya ya di situ dikerjakan di halaman 55 ya. Nah, ini bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Dan berikutnya kita lihat di halaman berikutnya, di halaman 65. Di sini kita ada bacaan ini mengenai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, yang kita bahas hari ini keanekaragaman tentang tari-tarian ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak daerah, memiliki tari-tarian yang banyak. Nah, kita di sini mencari ada dua yang dicari. Yang pertama kita lihat di sini asal daerah sama propertinya. Properti itu alat-alat ataupun media yang dipakai dalam tarian-tarian itu ya, alat-alatnya. Kita kasih contoh di sini. Yang pertama tari reog. Kita tahu asal daerahnya Ponorogo. Ponorogo ini daerah Jawa Timur. Properti tari ini contohnya di sini adalah topeng ya. Nah, selanjutnya anak-anak cari di sini ada tari kuda lumping ya. Ada tari jaipong juga, ada tari bakso kembang, ada tari serampang 12. Nah, kalian cari ya, kalau sudah tahu nama tariannya di sini lihat asal daerahnya di mana. Terus properti yang dipakainya itu apa saja. Nah, kalian tulis di sini. Nah, ini bisa kalian berdiskusi ataupun bekerja sama dengan orang tua kalian karena kita masih pandemi ini. Jadi di rumah masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran dua ini ya, kita pasti tahu. Pertama kita belajar tentang iklan. Nah, sebelum iklan itu kita belajar tentang penyakit ataupun gejala dari diare. Nah, setelah tahu itu semua, kita juga belajar di situ tentang tari-tarian daerah dan propertinya. Nah, lihat di sini ada kegiatan yang terakhir bersama orang tua. Terus di situ apa disuruhnya? Lihat di situ dibaca bersama dengan orang tua, baca kembali penjelasan tentang gangguan diare. Ya, terus buatlah kartu informasi yang berisi penjelasan tentang penyebab diare. Nah, ini dilakukan bersama dengan orang tua. Nah, kebetulan dengan masa pandemi ini ya kita di rumah saja, jangan kemana-mana, dan ada tugas silakan bekerja sama kegiatan itu dengan orang tua kalian. Baik anak-anak, sampai di sini kegiatan kita hari ini di pembelajaran kedua, subtema 2, tema 3. Jadi sampai bertemu kembali besok ya. Supaya mengingatkan kembali, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa besok pagi lagi.